Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Akang Teteh, dan Sobat Muamalah semuanya, tiba lagi bersama saya Tita dalam rangka bincang-bincang keuangan keluarga. Kali ini kita akan membahas terkait menuju keuangan yang lebih sehat, manfaat, dan juga berkah. Ya, insya Allah akan dipandu oleh saya sendiri dan juga pemateri kita. Sebelum kita mulai terkait pembahasan kita pada hari ini, mari kita dengarkan lebih dahulu terkait profil dari Bapak Samsul Hadi yang merupakan Direktur Utama BPRS Muamalah. Ada Bapak Samsul Hadi. Ya, Bapak Ibu, Akang Teteh dan Sobat Muamalah, Mbak Tita, makasih atas kesempatannya. Saya alhamdulillah sehari-hari mengelola Bank Syariah Muamalah, dan ini dapat undangan spesialnya dari Mbak Tita untuk bincang-bincang keuangan keluarga ya Mbak Tita. Kira-kira topik apa Mbak yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini Mbak? Untuk topiknya, jadi kan kita sekarang sedang menghadapi awal tahun ya Pak ya. Gimana sih kita menghadapi tahun baru ini dengan keuangan yang lebih sehat dan berkah. Sebelum itu, izin saya untuk bacakan satu berita yang memang agak ngeri-ngeri sedap nih Mbak Tita dan Sobat Muamalah. Jadi pertengahan Desember 2024, seperti yang kita pernah dengar, bahwa ada satu keluarga meninggal bunuh diri. Ada anak balita, ada bapaknya, ada suaminya, kemudian ada istrinya juga gitu ya. Kemudian ketika ditelusuri kembali, ternyata terjerat oleh utang pinjol, pinjaman online. Padahal kalau kita lihat ya, ini 15 abad yang lalu Allah udah peringatkan nih, Allah udah kasih kita tazkirah, peringatan apa? Wa ahallallahul bai'a wa haramar riba. Allah halalkan jual beli, kemudian haramkan riba. Guru saya bilang sederhananya gini, kalau itu sebuah perintah, maka ada manfaat ketika kita menjalankan perintah itu. Ketika itu sebuah larangan, pasti ada mudorot, pasti ada keburukan ketika kita melakukan larangan itu. Artinya kalau kita jauhi larangan itu, maka kita akan selamat gitu ya. Riba Allah larang dong. Jadi ketika kita lakukan itu atau ada yang melakukan itu, pasti akan berbaris gitu ya, kemudaratan atau keburukannya. Apa buktinya? Salah satunya adalah fakta ada satu keluarga bunuh diri. Bahkan ada satu riset mengatakan Mbak, 2022 sampai 2024 tercatat ada 26 yang mati bunuh diri karena terlilit utang pinjol. Ngeri juga ya? Ngeri banget Pak. Sesuatu yang Allah larang pasti ada keburukan di dalamnya. Ya. Nah, pertanyaannya gimana sih cara agar keuangan kita sehat, nggak chaos, yang manfaat, kemudian berkah? Kalau ingat tuh lagu Bang Haji Oma gitu ya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Salah satunya adalah orang kaya pandai mengatur keuangan. Literasi keuangannya bagus, kecerdasan mengatur finansialnya bagus gitu ya. Menurut saya, pengalaman saya dan pengetahuan saya, itu ada 4 hal. Ada 4 hal yang bisa kita lakukan agar keuangan kita makin sehat. Yang pertama, tercatat. Jadi catat semua yang menjadi pemasukan kita dan yang menjadi pengeluaran kita. Gitu ya. Yang kedua, tipsnya ya. Tadi satu catat. Ya. Yang kedua adalah prioritas. Kalau dalam hukum fikih Islam itu kan ada wajib, ada sunnah, kemudian mubah, makruh, kemudian haram, gitu ya. Bagaimana skala prioritasnya? Yang wajib dulu. Bayar hutang wajib nggak? Wajib. Menafkahi keluarga wajib nggak? Wajib. Jalan-jalan wajib nggak? Nah, itu mungkin sunnah gitu ya. Jadi yang wajib dulu yang dikeluarkan, baru yang sunnah, baru yang mubah, baru yang makruh. Jangan sampai terbalik, gitu ya. Main judi online wajib nggak? Oh nggak, haram. Nah, haram, pinjol haram. Tapi kenapa judi online itu marah? Kenapa? Karena skala prioritasnya yang nggak masuk. Kemudian yang ketiga apa? Tips yang ketiga itu adalah dahulukan kebutuhan dibandingkan dengan keinginan. Kenapa? Kebutuhan kita terbatas, Mbak Vita dan Sobat Muamalah ya. Tapi keinginan kita tidak terbatas. Inginnya punya mobil berapa? 2, 3, 4, 5. Setiap anggota keluarga ya Pak? Betul. Tapi kalau kita lagi butuh, bisa nggak 5-5 yang kita pakai? Nggak bisa. Kita pakai 1. Perut kita ada 1. Paling muat apa? 1 mangkok bakso, 1 piring gudeg, rendang, mampu nggak sekaligus? Enggak. Cuma 1 porsi yang bisa masuk ke perut kita. Keinginan
kan banyak gitu kan. Mungkin kalau pas kayak kita mau deket puasa tuh ya, banyak hidangan di depan kita, tapi kapasitas perut kita satu, nggak akan bisa muat. Yang keempat, ini yang nggak kalah penting, Mbak Vita, Bapak Ibu, Kang Tete, dan Sobat Muamalah semuanya adalah pastikan harta yang didapat adalah halal. Halal zatnya, kemudian halal cara mendapatkannya. Kalau halal zatnya saya pikir sobat-sobat muamalah khususnya di Banten udah hatam itu. Nggak mau lah dia makan daging babi, daging anjing. Tetapi masih banyak juga yang mau mengkonsumsi harta yang didapat dari cara yang haram. Misalnya dari korupsi, sogok menyogok, maling,